Hey guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai bab laju reaksi. Di video sebelumnya, kita sudah sedikit mempelajari perhitungan laju reaksi, yaitu menghitung laju rata-rata guys. Di video ini, kita akan membahas dua jenis perhitungan laju reaksi yang lainnya. Yang pertama, laju sesaat. Laju sesaat merupakan laju reaksi pada suatu waktu tertentu. Jadi, berbeda dengan laju rata-rata yang hanya melihat perubahan konsentrasi terhadap selang waktu. Dan perhitungan laju sesaat secara matematika pun memakai pendekatan limit. Kita juga bisa menentukan laju sesaat dari grafik, dan kita perlu grafik dari data percobaan guys. Di mana langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut. Pertama, pada titik waktu yang akan kita tentukan lajunya, kita lukis atau kita buat garis yang menyinggung kurva pada titik T. Seperti ini kira-kira guys. Berikutnya, kita buat segitiga dari garis singgungnya. Nah, jadi kita buat segitiganya seperti ini. Teman-teman bisa membuat segitiga dari titik mana saja di sepanjang garis singgung. Jadi, segitiganya bisa lebih besar atau lebih kecil guys. Namun, disarankan di titik yang bisa kita tentukan data angkanya pada sumbu Y dan X. Karena akan kita gunakan untuk langkah berikutnya, yaitu menentukan slope atau gradien, yang menjadi nilai laju sesaat. Rumus slope sama dengan delta Y per delta X. Delta Y didapat dari nilai tinggi segitiga pada sumbu Y, dan delta X didapat dari panjang alas segitiga. Agar teman-teman lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya ya. Pada tabel berikut, disajikan data volume oksigen yang diukur tiap menit dari reaksi dekomposisi hidrogen peroksida. Tentukan laju reaksi pada T sama dengan 4 menit. Oke guys, jadi pertama-tama kita harus gambar dulu grafiknya. Kira-kira nanti seperti ini. Lalu kita tandai dulu titik waktu yang akan kita tentukan laju sesaatnya. Dan langkah pertama tadi, yaitu melukis garis singgung pada kurva di titik T. Kemudian, langkah berikutnya, membuat segitiga pada garis singgung. Lalu, kita hitung nilai slope atau gradiennya. Pada sumbu Y, kita tentukan dulu nilai Y2 dan Y1. Y2 sebesar 56 dan Y1 sebesar 44. Lalu, pada sumbu X, juga kita tentukan nilai X1 dan X2. X1 sekitar 3,1 dan X2 4,8. Slope atau gradien sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita masukkan nilainya guys. Sama dengan 56 dikurang 44 dibagi 4,8 kurang 3,1. Sama dengan 12 per 1,7. Kita dapatkan sama dengan 7. Jadi, laju reaksi pada T sama dengan 4 menit adalah 7 ml per menit. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi yang berikutnya. Perhitungan laju reaksi yang kedua, yaitu laju reaksi mula-mula. Untuk menentukannya, kita gunakan persamaan laju reaksi, yaitu suatu persamaan matematik yang menggambarkan pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi.
Kita misalkan pada reaksi AP plus BQ menjadi CR plus DS. Persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat A dikali konsentrasi Q pangkat B. Keterangannya yaitu V sama dengan laju reaksi mula-mula, satuannya molar per sekon, K yaitu tetapan laju reaksi, nilainya akan selalu konstan selama suhunya juga konstan, guys. Satuan K tergantung dari order reaksi, yaitu M pangkat 1 kurang N dikali S pangkat min 1. A merupakan order reaksi terhadap konsentrasi P, dan B merupakan order reaksi terhadap konsentrasi Q. Kemudian, N merupakan order reaksi atau order total, yang merupakan penjumlahan dari order masing-masing reaktan. Order reaksi dibagi 3 yang sering kita temui, guys, yaitu order 0, order 1, dan order 2. Untuk order 0, pada grafik laju reaksi versus konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju reaksi, sehingga lajunya tetap. Sementara pada grafik konsentrasi versus waktu, karena konsentrasi tidak mempengaruhi laju, konsentrasi reaktan akan berkurang secara linear terhadap waktu. Untuk order 1, pada grafik laju versus konsentrasi, peningkatan konsentrasi berbanding lurus secara linear dengan laju reaksinya. Sementara pada grafik konsentrasi versus waktu, seperti ini, guys. Untuk order 2, pada grafik laju reaksi versus konsentrasi, peningkatan konsentrasi akan membuat laju reaksi juga meningkat berbanding lurus berpangkat 2 terhadap konsentrasi. Sementara pada grafik konsentrasi versus waktu, kurva penurunan konsentrasi reaktan lebih dalam atau terjal dibandingkan pada kurva order 1. Oke, agar teman-teman lebih paham mengenai persamaan laju reaksi, mari kita bahas contoh soalnya ya. Data hasil eksperimen pada reaksi N2 plus O2 menghasilkan 2NO diperoleh data sebagai berikut. Tentukan rumus laju reaksi, order reaksi, nilai K dan satuannya, serta nilai X. Oke guys, kita selesaikan dulu yang pertama, yaitu rumus laju reaksi. Persamaan umum laju reaksi tersebut adalah V sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat A kali konsentrasi O2 pangkat B. Kita cari order reaksi masing-masing reaktan, mulai dari order reaksi terhadap konsentrasi N2. Untuk mencari order reaksi, kita bisa menggunakan dua data, guys. Di mana, untuk order terhadap N2, dengan menggunakan dua data dengan konsentrasi O2 yang sama. Jadi, V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat A kali konsentrasi O2 pangkat B bagi K kali konsentrasi N2 pangkat A kali konsentrasi O2 pangkat B. Karena nilai K-nya sama, kita bisa coret. Dan konsentrasi oksigennya juga sama, guys. Jadi kita bisa coret juga. Lalu kita masukkan angkanya. 0,016 dibagi 0,032 sama dengan 0,02 bagi 0,08 pangkat A. Kita sederhanakan menjadi 1/2 sama dengan 1/4 pangkat A. Lalu basisnya atau penyebutnya kita samakan menjadi 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2 pangkat 2A. Jadi, pangkatnya kita buat menjadi persamaan. 1 sama dengan 2A, kita dapatkan nilai A sama dengan 1/2. Jadi, ini adalah order reaksi terhadap konsentrasi N2, guys. Berikutnya, kita cari order reaksi terhadap konsentrasi O2.
Caranya sama guys, dengan menggunakan dua data. Di sini kita gunakan data konsentrasi N2 yang sama. Berarti kita pakai data V2 dan V3. Jadi, V2 per V3 sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat A kali konsentrasi O2 pangkat B bagi K kali konsentrasi N2 pangkat A kali konsentrasi O2 pangkat B. K-nya sama, kita coret. Lalu N2-nya juga sama konsentrasinya, kita bisa coret. Kita masukkan angkanya. 0,032 bagi 0,128 sama dengan 0,03 per 0,06 pangkat B. Kita sederhanakan menjadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkat B. Kita samakan basisnya. 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat B. Sehingga kita dapatkan B-nya sama dengan 2. Jadi ini adalah order reaksi terhadap oksigen. Maka, persamaan laju reaksinya kita dapatkan V sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat setengah kali konsentrasi O2 pangkat 2. Berikutnya, yang B, mencari order reaksi. Tadi kita sudah belajar bahwa order reaksi merupakan penjumlahan dari order masing-masing konsentrasi reaktan. Berarti N sama dengan A tambah B, N sama dengan 1/2 tambah 2, kita dapatkan order reaksi atau order totalnya sebesar 2,5. Berikutnya, kita akan menghitung nilai tetapan laju reaksi. Untuk menghitung nilai tetapan laju reaksi, kita hanya perlu menggunakan satu data saja guys. Jadi bisa data 1, 2, atau data 3. Misalnya kita di sini menggunakan data 1. Berarti V1 sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat setengah kali konsentrasi O2 pangkat 2. Kita masukkan nilainya. 0,016 sama dengan K kali 0,02 pangkat setengah kali 0,03 pangkat 2. K sama dengan 0,016 bagi 1,27 kali 10 pangkat minus 4. Kita dapatkan nilai K sama dengan 125,71. Satuan nilai K dipengaruhi oleh order total, di mana unitnya secara umum yaitu M pangkat 1 kurang N kali S pangkat min 1, di mana N adalah order total. Jadi, sama dengan M pangkat 1 kurang 2,5 kali S pangkat min 1. Sehingga satuan nilai K yang kita dapatkan yaitu M pangkat min 3/2 kali S pangkat min 1. Berikutnya, kita akan mencari nilai X. Kita sudah punya order dan kita sudah punya nilai K, jadi kita langsung saja masukkan nilainya dari persamaan V sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat setengah kali konsentrasi O2 pangkat 2. Sama dengan 125,71 kali 0,04 pangkat setengah kali 0,02 pangkat 2. Sama dengan 0,01 molar per sekon. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dari hasil eksperimen, pada reaksi A tambah 2B menjadi 3C, diperoleh data sebagai berikut. Tentukan rumus laju reaksinya. Oke guys, di sini kalau kita lihat dari data konsentrasi A dan B, dari percobaan 1, 2, dan 3, itu kedua reaktan tidak ada yang memiliki nilai atau data konsentrasi yang sama. Maka, untuk mendapatkan order reaksi masing-masing, kita harus mencari persamaan guys.
Karena ada dua variabel order yang mau kita cari, berarti kita butuh dua persamaan. Rumus laju reaksi tersebut secara umum dapat kita tuliskan sebagai V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Kita cari dulu untuk persamaan yang pertama dari data percobaan 1 dan 2. Jadi V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y per K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Nilai K-nya bisa kita coret karena sama guys. Lalu kita masukkan nilainya. 10 pangkat minus 3 dibagi 81 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 0,1 pangkat X kali 0,2 pangkat Y bagi 0,3 pangkat X kali 0,6 pangkat Y. 10 pangkat minus 3 bisa kita coret, dan pecahannya kita buat menjadi basis yang sama, yaitu 1/3 pangkat 4 sama dengan 1/3 pangkat X kali 1/3 pangkat Y. Nah, karena basisnya sudah sama, kita dapatkan persamaan dari nilai pangkatnya, yaitu X ditambah Y sama dengan 4. Berikutnya, kita mencari persamaan yang kedua. Kita menggunakan data percobaan 1 dan 3. Jadi, V1 per V3 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y dibagi K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. K-nya kita coret lagi, lalu kita masukkan angkanya, sehingga menjadi 10 pangkat minus 3 dibagi 32 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 0,1 pangkat X kali 0,2 pangkat Y bagi 0,2 pangkat X kali 0,8 pangkat Y. 10 pangkat minus 3-nya bisa kita coret, lalu kita buat basisnya menjadi sama lagi guys dari pecahannya, menjadi 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/2 pangkat X kali 1/2 pangkat 2Y, sehingga dari pangkatnya kita dapatkan persamaan X ditambah 2Y sama dengan 5. Oke guys, jadi dari kedua persamaan yang telah kita dapatkan, kita bisa substitusi atau eliminasi kedua persamaan tersebut. Misalnya, kedua persamaannya akan kita eliminasi. Untuk persamaan pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 4, dan persamaan kedua, X ditambah 2Y sama dengan 5. X-nya kita eliminasi, kita dapatkan minus Y sama dengan minus 1, dan Y sama dengan 1. Lalu kita kembalikan ke persamaan yang pertama, yaitu X tambah Y sama dengan 4. Kita masukkan nilai Y-nya, menjadi X ditambah 1 sama dengan 4, dan X bernilai 3. Maka, persamaan atau rumus laju reaksinya kita dapatkan sebagai V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 3 kali konsentrasi B. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Bagi teman-teman yang masih belum paham, atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, like video ini jika kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!